Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Oke, jadi adik-adik tadi itu Ibu sudah minta izin di kepala sekolah kalau hari ini Ibu minta izin untuk melakukan kegiatan bimbingan lagi bersama adik-adik di kelas ini. Kan kemarin-kemarin sudah ikut kegiatan bimbingan juga tuh dengan Ibu. Ya Ibu. Oke. Ada yang sudah tahu ini apa materi yang akan Ibu bawakan pada siang hari ini? Belum. Ya. Nah, jadi materi yang akan Ibu bawakan pada siang hari ini adalah etika yang baik dalam berdiskusi. Nah, karena kenapa Ibu bawa materi ini? Karena kan kalian kan anak sekolah. Nah, di dalam kelas tuh pastinya dia luput dari yang namanya kegiatan berdiskusi. Oke. Jadi sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya, Ibu kira-kira dari kalian tuh maunya berapa lama Ibu memberikan bimbingan ini? Kalau menurut saya mungkin 20 menit ke depan saja. Soalnya setelah ini kita ada kegiatan lagi mungkin. Oh iya, karena sekarang sekolah lagi melaksanakan kegiatan jadi. Oke, berarti Bile, bagaimana yang lain? Ya setuju. Oke, sebelum kita memulai, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Oke, baik, terima kasih Arifin yang sudah mau memimpin kita dalam doa. Oke, jadi sebelum kita memulai saya ingin bertanya, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan bersama Ibu? Siap Ibu. Oke, baik adik-adik. Jadi langsung saja ya, karena waktunya hanya 20 menit saja. Jadi materi yang Ibu bawakan adalah etika yang baik dalam berdiskusi di dalam kelas. Nah, jadi Ibu pertama-tama di pengertian dulu ya. Etika yang baik dalam berdiskusi berarti cara berperilaku yang baik dalam melakukan suatu diskusi. Misalnya, misalnya adik-adik sekalian sedang berdiskusi di dalam kelas. Nah, contoh etika yang baik itu ialah mendengarkan ketika teman memberikan penjelasan atau memberikan masukan, itu merupakan salah satu contoh etika yang baik. Maksudnya ketika dia, Ibu saya tidak setuju dengan ini. Ketika Vin memberikan pendapat, terus pendapatnya itu berlawanan dengan pendapat teman yang satu, jadi di sini Vin harus berusaha untuk menerima, tinggal bagaimana baiknya, tinggal disesuaikan saja. Oke, sampai sini bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, nah jadi adik-adik di dalam suatu diskusi itu ada yang namanya ketua kelompok atau ketua diskusi toh. Nah, jadi kalau misalnya nanti dalam suatu diskusi adik-adik salah satu dari kalian dipilih untuk menjadi ketua diskusi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ketua diskusi itu yang pertama memahami aturan diskusi. Kemudian yang kedua memimpin diskusi dengan ramah, jujur, sabar dan tidak memihak. Maksudnya tidak memihak di sini, kayak misalnya adik menjadi ketua diskusi, tapi teman kelompok satu ini itu adalah teman adik semua, kayak besti dong. Nah kelompok dua ini tidak, maksudnya tidak ada hubungan, hanya sebatas teman kelas. Tapi di sini adik harus tahu kalau adik itu sebagai ketua kelompok atau ketua diskusi, jadi tidak boleh memihak, netral saja. Oke. Terus yang ketiga menghargai setiap pendapat. Setiap pendapat yang diberikan harus diterima dengan baik. Kemudian yang keempat berbahasa yang efektif dan sopan. Tidak boleh menggunakan kata kau atau apa dengan kata teman atau ibunya, saling menghormati lah. Kemudian yang berikut menetralkan suasana apabila ada kesalahpahaman. Jadi adik-adik di dalam suatu diskusi itu pasti adanya pro dan kontra toh. Nah pasti adanya perbedaan pendapat, pasti itu suasana itu mulai panas kan. Nah jadi di sini sebagai ketua diskusi adik harus bisa menetralkan suasana, membangunkan suasana yang relax itu atau humoris begitu, dan ketika semuanya tegang jadi adik harus pandai untuk menetralkan suasana.
Kemudian menyimpulkan pembicaraan yang dikemukakan peserta diskusi. Oke, setiap peserta memberikan pendapatnya, jadi adik harus bisa menyimpulkan pembicaraan. Kemudian yang terakhir, bijaksana, tegas, dan disiplin. Disiplin waktu. Mulai diskusi jam berapa, berarti harus selesainya jam berapa. Tidak boleh melar atau jam karet. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh peserta diskusi ini yang paling penting adik-adik, karena kita semuanya adalah bukan apa, tapi kita semua adalah peserta diskusi. Nah, yang pertama, menyiapkan diri sebaik-baiknya. Yang kedua, mengikuti diskusi dengan penuh perhatian ketika teman atau guru sedang memberikan penjelasan mengenai topik yang didiskusikan, harus mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian. Yang ketiga, berbicara melalui moderator. Jadi di sini adik, moderator itu adalah dia itu pemandu. Pemandu misalnya ketika kita menyampaikan pendapat harus melalui moderator dulu, baru bisa disampaikan. Tidak boleh melanggar moderator. Sampai sini paham Tasya? Oke. Kemudian yang berikut, berbahasa dengan baik dan sopan. Saya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian tidak boleh memaksakan pendapat. Oke. Misalnya pendapatnya Tasya ini sudah berbeda dengan pendapatnya Vin. Jadi di sini Tasya ini tidak boleh kau harus ikut saya punya pendapat, itu tidak boleh. Harus didiskusikan, kayak musyawarah untuk mencari mufakat gitu. Nah, kemudian menyangka berdasarkan bukti dan fakta. Misalnya sesi tambahan, berarti di sini misalnya Vin menyangka pendapat yang dimasukkan dari teman Tasya. Kemudian di situ harus ada buktinya juga yang nyata begitu, yang bisa dipercaya. Oh iya, ini ternyata begini. Oke, sampai sini bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, jadi berikut adalah etika sebagai moderator. Yang pertama itu tanggap, maksudnya dia harus cepat tanggap apa yang dijelaskan oleh teman kelompok, karena dia itu sebagai perantara. Kemudian yang kedua tangguh, yang ketiga tangkas, dan yang keempat teliti. Itu adalah sesuatu yang harus diperlukan oleh seorang moderator. Kemudian etika dalam menyampaikan pendapat. Berpendapat juga ada aturan ya teman-teman atau adik-adik. Yang pertama, berpendapat sesuai pemahaman dan dasar yang kuat, menggunakan kalimat dan intonasi yang santun. Kemudian yang kedua, menghargai dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu tadi sama dengan poin sebelumnya yang sudah dijelaskan. Kemudian tidak memaksakan pendapat seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian hindari menyerang kehidupan pribadi yang terkait diskusi. Maksudnya kayak Vin misalnya Vin ini dia berbeda pendapat dengan adik Tasya. Jadi di sini Vin, misalnya aku sudah membawa ranah-ranah pribadi ke dalam berbandingnya, itu tidak boleh. Karena itu akan menyinggung dan itu mungkin nanti adik Vin akan mendapatkan atau mempunyai nilai yang kurang dari gurunya. Kemudian berpendapat sesuai pemahaman dan dasar yang kuat. Misalnya ketika hendak memberikan pendapat, baiknya memiliki dasar atau argumen yang kuat. Lebih baik jika punya data atau fakta yang mendukung kepada atas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, harus ada bukti kalau memberikan pendapat itu atau menyangka itu harus ada bukti yang kuat dulu. Kemudian menggunakan kalimat dan intonasi bicara yang santun. Saat ingin mengungkapkan pendapat, kita tidak boleh sangat mententang. Apalagi kan diskusi itu pasti perbedaan pendapat itu sangat banyak. Jadi kita tetap menjaga intonasi suara kita, jangan terkesan kita mententang. Kemudian tidak juga disertai dengan kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan dari teman. Oke. Dan yang berikut, menghargai dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Seperti di sini jangan memotong pembicaraan lawan, atau ketika Vin sedang berbicara kemudian ada yang saya bilang, stop, saya ingin menyangga, tidak boleh, itu harus melalui moderator dulu. Oke, jadi tidak memaksakan pendapat tadi saya sudah jelaskan. Nah, jadi sekarang 5 pengingat penting untuk bimbingan. Misalnya untuk mengikuti diskusi itu yang pertama, bersikap jujur ya adik-adik. Bersikap jujur itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli. Kemudian yang terakhir, menyimak dengan baik. Oke adik-adik, sampai sini sudah bisa paham dengan materi yang Ibu berikan? Sudah Ibu. Oke, karena beberapa hari lalu itu Ibu ini sempat mendengar laporan dari guru bahasa Indonesia, katanya di kelas ini kan biasanya bahasa Indonesia tuh paling banyak berdiskusi tuh. Katanya di kelas ini banyak sekali teman-teman yang tidak saling mendengarkan, harus sama-sama keras kepala tuh. Jadi
harus pangkas kayak misalnya ada sesi untuk menjawab atau bertanya sesi apa ya jadi pasti benar apa benar. Sekarang waktunya sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Nah, kan di situ semua angkat tangan tuh. Jadi contoh-contoh kecilnya itu adik harus melihat siapa yang mengangkat tangan duluan. Kayak itu namanya pangkas. Misalnya kayak dia lihat cepat begitu. Oh berarti dia. Karena kebiasaan kalau ibu dulu tuh saat berdiskusi itu kebanyakan di situ karena yang angkat tangan duluan siapa, tetapi yang bertanya duluan itu siapa. Nah itu makanya bisa terjadi kesalahpahaman dalam anggota kelompok itu karena kurang sekat atau kurang pantasnya itu seorang moderator. Itu akan membuat salah paham dan itu mungkin sampai berakhirnya itu diskusi juga suasana mungkin tidak akan baik lagi karena sudah ada kesalahpahaman dari awal. Oke, sampai sini bisa dimengerti saja. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, baik ya. Berarti jadi karena waktu kita juga sudah mulai habis, nanti mungkin kira-kira dari adik-adik, karena ibu juga ingin melakukan bimbingan lagi ya adik-adik. Jadi mungkin kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk kita lakukan bimbingan lagi? Oke. Jadi saya minta sebelum kita mengakhiri, saya minta satu orang untuk menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan pada siang hari ini. Mungkin kepada adik Tin. Baik Ibu, kalau menurut saya yang tadi saya dengar mungkin tentang diskusi itu kita pun harus mendengarkan, lalu kita juga mendengarkan pembicaraan dari anggota diskusi lain, kemudian harus sulit, harus nafas, harus cermat, jadi harus cepat membaca situasi. Mungkin itu saya. Oke, baik. Terima kasih adik. Berarti adik-adik semua sudah mengerti dengan materi yang dijelaskan. Ibu sangat berharap kalian bisa menerapkan materi yang sudah diberikan ke dalam kelas pada saat kalian berdiskusi. Oke, jadi kegiatan kita sampai hari ini saja, sampai tadi saja. Mungkin ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, pada adik saya persilakan. Kita siapkan kita untuk mengajar dengan doa dengan saya kepada Allah secara dan mengapa juga dalam bersama. Tidak cukup kami panjatkan kepada kami berarti kami sesuai dengan kami memperjuangkan dan awal di bahasa kami pulang dengan mengatakan kami tidak ada rumah masing-masing hingga doa kami dan Kristus yang mengangkat kami. Oke adik, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu.